Pernikahanku dengan Ruby baru saja dilaksanakan. Hari itu menjadi momen paling bahagia yang tidak akan pernah kulupakan. Semua berjalan dengan sangat baik sampai 2 tahun. Kemudian aku menemukan ada makhluk lain di dalam perutku. Tak kusangka akan terjadi secepat itu. Mengetahui kondisiku, Ruby terlihat sangat datar. Tak ada raut bahagia yang terpancar layaknya pasangan pada umumnya. Meski begitu, Ruby tidak mengizinkan aku untuk menghilangkan anak itu. Hari demi hari masih kurasakan seperti biasanya. Namun ketika usia kandunganku semakin matang, sikap Ruby perlahan mulai berubah. Ia menjadi semakin dingin, bahkan beberapa kali mengabaikan keluhanku. Kukira Ruby akan selamanya seperti itu sampai anak kami lahir. Tetapi ternyata tidak. Ruby menjelma menjadi suami siaga saat perutku mulai kontraksi hingga akhirnya melahirkan buah hati kami. Sayangnya sikapnya yang seperti itu perlahan kembali berubah saat putri kami mulai dibawa pulang. Dibandingkan membantuku mengurus putri kami, Ruby justru selalu marah karena merasa terganggu dengan tangisan bayi. Buat dia diam, aku harus bekerja besok pagi, serunya saat mendengar putri kami menangis di tengah malam. Susah payah aku mengurus anak dan juga keperluan rumah secara bersamaan. Tapi Ruby tidak menghargai usahaku sama sekali. Hal yang selalu Ruby lontarkan padaku hanyalah kritik. Ia hanya ingin dilayani tanpa mau membantuku sama sekali. Belakangan Ruby terlihat asik dengan pekerjaan dan dunianya sendiri. Diam-diam aku memiliki firasat kalau Ruby memiliki wanita lain di luar sana. Aku mulai muak dengan apa yang Ruby lakukan padaku dan ingin mengakhirinya di pengadilan. Sayangnya aku tak punya cukup bukti, jadi aku menunda niatku sampai semua bukti yang kupunya sangat kuat. Beberapa hari kemudian, aku melihat Ruby dari jendela. Ia sedang berbicara seru sekali dengan seseorang di ponselnya. Tiba-tiba aku teringat dengan apa yang kami lakukan tepat sebelum janji suci kami dilontarkan. Aku mengambil ponsel dan menghubungi teman lamaku. Dari kabar terakhir yang ku dengar, ia sedang berada di kota tempat aku tinggal. Beruntung, setelah menceritakan situasiku, ia mau menolong untuk menjalankan rencanaku. Audi datang 1 minggu setelah aku menghubunginya. Kami bertingkah layaknya tidak saling mengenal. Sejak kedatangan Audi ke rumahku, aku melihat bagaimana seekor predator menatap mangsanya. Ruby bahkan tidak menyembunyikan rasa penasarannya terhadap Audi. Sayang, kenalkan, ini Audi, perawat bayi kita, ucapku pada Ruby. Luar biasa, jawabnya, sambil mengambil salah satu tangan Audi kemudian menciumnya. Aku cukup terkejut dengan reaksi Ruby. Namun kupikir itu baik karena aku akan semakin cepat mendapatkan bukti untuk menggugatnya di pengadilan. Aku membiarkan Ruby asik dengan perannya selagi Audi juga melakukan tugasnya dengan baik. Pada hari pertama, Audi bekerja di rumahku. Ruby pulang lebih cepat dari biasanya. Audi, ayo aku antar kamu pulang, ucapnya ketika sampai di depan pintu rumah. Terima kasih, tapi aku sudah memesan taksi, jawab Audi. Penolakan Audi hari itu rupanya membuat gairah Ruby semakin menggebu-gebu. Semua itu terlihat dengan jelas olehku. Tanpa sekalipun berusaha ia menutupi. Sesekali aku melihat Ruby berusaha untuk memeluk pinggang Audi atau menarik lengan Audi hingga hampir jatuh ke dalam pelukannya.
Melihat gairah Ruby yang sudah tidak tertahankan, akhirnya aku mempercepat rencanaku. Audi, aku harus pergi ke rumah ibuku dan akan pulang larut malam. Jangan merasa bosan tanpa aku ya. Aku titip anakku, ucapku sebelum melangkahkan kaki keluar pintu. Aku yakin Ruby mendengar jelas ucapanku, karena saat itu ia berada tak jauh di belakangku. Aku kembali lebih cepat dari apa yang kukatakan dan masuk ke dalam rumah dengan mengendap-endap. Dari kamera yang kuletakkan di kamar bayi, aku melihat Ruby tengah melakukan hubungan yang seharusnya tidak ia lakukan dengan Audi. Semula aku terkejut, sampai akhirnya aku merasa lega karena semua akan berakhir tidak lama lagi. Tak lama aku melihat mereka selesai melakukan aktivitasnya. Aku menghampiri Ruby dan mengamuk sejadi-jadinya. Keras kepala suamiku mengelak apa yang kutuduhkan. Untungnya monitor bayi yang kuletakkan merekam semuanya. Audi terlihat sangat tidak nyaman di saat aku dan Ruby bertengkar. Tetapi aku memintanya untuk membawa keluar putri kami agar tidak mendengar apa yang kami bicarakan. Audi menuruti permintaanku dan keesokan harinya aku mengajukan masalah kami ke pengadilan. Mengacu pada perjanjian pranikah kami, aku pun mendapatkan semua aset Ruby. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi keset bagi siapapun. Kasus itu sudah ku menangkan. Aku sangat berterima kasih pada Audi karena sudah membantuku. Dia pun senang karena aku berhasil menjebak suami pengkhianat seperti Ruby. Beberapa hari setelah kasusku selesai, Audi harus kembali ke negaranya dan aku memberikannya uang cukup besar sebagai rasa terima kasihku. Sejak saat itu, aku dan Audi kembali dekat. Kami sering pergi berlibur ke banyak negara. Tentu saja dengan anakku yang kini menjadi anak baptisnya. Sekian.